Vine Dewi. Oke, jempol oke. Selamat nonton kakak. Jangan lupa subscribe. Aji. Ya, seperti cara memilih pisau yang sesuai, terus cara mengasah yang baik, tingkat ketajaman yang sesuai, begitulah edukasi. Ya, artinya siapapun juru sembelih itu dia harus memahami alat utamanya ya. Betul, nah, alat utamanya ya pisaunya itu sendiri. Selain memahami juga harus kenal sama karakter pisaunya, karena kayak motor lah analoginya. Semua motor rodanya 2, semua motor gasnya di kanan, tetapi masing-masing motor itu kan punya karakter tersendiri. Cekelan gitu ya. Cekelannya beda. Ya, Mas, kita lanjut ke soal tadi kita sampai di soal pengasahannya. Nah, Ya. Apa alat untuk mengasah bila ini kan banyak macam nih, Mas. Ya. Nah, ini kalau menurut Mas Usman sebagai orang yang lama bermain di perbilahan, yang recommended untuk yang awam aja deh, itu seperti apa? Amplas. Justru amplas. Karena gini, kita ngasah itu kan tidak cuma bermain di satu grid. Misal kondisi ini bila ini udah rusak parah nih, gimana misalnya? Nggak mungkin dong kita langsung main grid di grid 1000. Itu bisa sangat lama sekali. Otomatis kita turun grid dulu. Katakan mulai dari 400 kita naik ke 600, 800 dan seterusnya. Kalau mau beli batu asah dengan berbagai grid, jadi cara jalan pintasnya ya amplas selembar paling dari kita sudah bisa dapat grid yang kita inginkan Langsung ya. langsung, dan itu lebih akurat. Karena kalau kita beli batu asah yang alami pun, meskipun di keterangannya itu grade 1000, belum tentu itu grade 1000, karena itu kan balik lagi buatan alam, tidak selalu akurat gitu. Itu maksudnya batu asah itu ungkal itu ya? Ungkal batu asah alam kan ada juga yang sintetis. Ya. Kalau yang sintetis itu memang lebih terjamin lah gitu. Cuman kan kalau untuk beli yang sintetis dengan grade yang banyak itu kan otomatis butuh biaya yang banyak juga. Nah, kalau mau belajar asah, kalau memang belum ada batu asah, ya belilah amplas. Alternatif murahnya ya pakai amplas. Tekniknya kalau ngasah dengan amplas seperti apa? Kalau Amplasnya yang bergerak atau bilahnya yang bergerak? bilahnya yang bergerak. Oke. Dan kalau misal gerakan ngasah pakai batu asah kan kita bisa maju mundur. Kalau pakai amplas kita cuma bisa gerakan mundur Searah ya? searah, karena kalau kita maju amplasnya sobek. Sobek, oke. Jadi kalau dibalik pun baru kita mulai mendorong, dibalikin naik. Nah, Intinya satu arah ya? satu arah. Dan kalau amplas itu kita bisa lebih fleksibel. Jadi semisal kita mau asah convex, amplasnya itu tinggal dikasih alas mouse pad. Jadi nanti otomatis ketika kita tekan akan mengikuti kontur bila. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau gitu. Kalau sampai sekarang pun saya kalau ngasah bilah convex, saya lebih milih pakai amplas karena hasilnya lebih rapi, ngasahnya juga lebih cepat, Lebih ringan ya? lebih ringan juga, dan itu lebih fleksibel. Mau kita taruh di kayu PTKJ juga udah bisa jadi, terus
Semisal bilah yang melengkung seperti karambit ataupun arit, tinggal kasih amplas, taruh ke pipa PVC, tinggal kita gosokin aja. Kalau pakai batu yang kotak itu kan susah. Iya. Di lengkungannya itu kan susah. Jadi kalau mau belajar ngasah ya pakai amplas dulu rekomendasi saya, karena sangat fleksibel sekali, harga juga terjangkau, dan semisal kita gagal ngasahnya ya tinggal diulangi lagi pakai grade yang lebih rendah. Nggak terlalu rugi banyak. Nggak terlalu rugi banyak. Katakan kita salah ngasah, justru misal sudut ketika kita misal kita pakai batu, sudut ketika kita mendorong salah, justru goloknya yang menggerus batunya. Itu kalau buat ngasah batunya sudah tidak sempurna, harus diratakan terlebih dahulu. Kalau amplas resikonya kan paling sobek, tinggal ganti amplas, murah. Iya. Begitu. Ya, oke Mas. Kalau katakan ini bicara soal apa? Tadi pakai amplas ya. Iya. Di masyarakat kan banyak macam nih. Ya. Nah, setelah pakai amplas nih belajarnya level di atasnya apa nih Mas untuk pengasahan? Setelah pakai amplas, batu asah. Tetap di batu asah, tetapi gini, kalau sudah pakai amplas, nanti ketika sudah mengasah beberapa bilah menggunakan amplas, kan mulai paham konsep-konsep. Oh, saya maunya di grade segini. Oh, saya mau finishingnya segini. Sehingga ketika kita akan melangkah membeli batu asah sekalipun, sudah ada bayangan yang kita inginkan itu sekian. Gitu loh. Tapi kalau misal dari awal sudah beli batu asah yang mahal, katakan 200.000, cuman dapat satu batu asah, ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, mau beli lagi kan juga mahal. Begitu ya. Oke, jadi katakan ya dari mulai pertama kita belajar dari amplas ya. Betul. Sesuai grade berapa gitu kan. Betul. Kemudian naik ke batu asah. Nah, kemudian kalau ada yang pakai kikir selama itu gimana? Kalau kikir terlalu kasar untuk ngasah, hasilnya akan terlalu kasar. Justru itu merusak bilah kalau saya bilang. Termasuk kikir sehalus apapun ya. Betul. Karena kikir itu kan sifatnya Menggerus kayaknya. Menggerus secara cepat. Nggak, kecuali kita ngomong gergaji ya, memang harus pakai kikir. Kalau kita ngomong pisau ya, konsep mengasah itu kan menggerus bahan perlahan-lahan sampai kita menemukan titik apex, titik puncak edge-nya ini secara tipis. Justru kalau pakai kikir, karena dia terlalu kasar, setiap gesekan itu akan menimbulkan yang namanya bur, yaitu sisa asahan. Misalnya yang biasa bagian sini, nanti kan matanya gini, gantian biasa sini matanya gini, ini sisa-sisa ini yang namanya bur. Nah, karena kikir terlalu kasar, malah nggak karuan, bur sini gitu terus. Nah, dengan meningkatnya grade, kita berharap apex-nya semakin kecil. Ketika apex semakin kecil, dia akan semakin tajam dan burnya semakin sedikit. Nah, tahap selanjutnya dari mengasah, finishingnya adalah kita stropping. Kita gesekkan ke kulit, biasanya kulit sapi atau kulit kuda. Kita gesekkan mundur seperti yang saya bilang tadi, zaman dulu di tukang cukur itu gesek-gesekan itu. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada ya. Cuman sekarang kebanyakan pakai silet yang dipasang gitu ya. Digesekkan mundur dengan gerakan mundur. Itu sebenarnya tidak menajamkan, tetapi hanya menghilangkan bur atau kotoran yang tadinya di apex ini, yang membuat meskipun pisau itu sudah tajam, terasa tidak tajam. Dan ketika sudah mengasah tetapi tidak di stropping atau tidak dihilangkan burnya, meskipun terasa sudah tajam, baru dipakai sebentar, dia sudah tumpul. Karena apexnya ini kepetok sama burnya sendiri, kemakan sendiri gitu. Gitu. Jadi tetap harus setelah diasah harus dibersihkan. Betul, harus dibersihkan dengan stropping. Kalau nggak ada stropping, kalau nggak ada kulit apa? Kardus? Oh, kardus ya. Ya, kardus Indomie bisa. Pakai bambu bisa, pakai botol bisa. Terus ada yang istilahnya teman-teman di
juru sembelih halal itu biasa pakai butcher steel. Iya. Nah, itu ada dua jenis juga. Ada yang memang honing. Honing itu memang untuk menghilangkan bur, untuk membersihkan mata, tanpa ada proses pengikisan. Jadi tidak ada proses abrasif yang terlibat di dalamnya. Tidak ada proses pengasahan, penajaman nggak ada ya. Tidak Hanya ada. membersihkan ya. Tidak ada material yang berkurang dari mata pisau kecuali bunya dan kotoran-kotorannya. Yang satunya Nah, yang satunya ini sharpening steel. memang menajamkan ya. Memang menajamkan dan memang dia sifatnya abrasif, Mengikis ya. mengikis. Nah, itu masih banyak yang ketuker-tuker gitu. Dikiranya semuanya sama, honing, sharpening, enggak. Sebenarnya memang ada yang fungsinya sebagai honing, ada yang fungsinya sebagai sharpening. Cuman bentuknya memang mirip, seperti stick gitu aja. Ya, tinggal dilihat keterangannya ya. Tinggal dilihat keterangannya apakah itu honing ataukah itu sharpening steel. Ya, lagi-lagi dalam persoalan penyembelihan maupun ini lebih detail ke urusan bila ini lagi-lagi pemahaman keilmuan kan Mas. Ya, lebih ke pemahaman, makanya sebisa mungkin kalau memang mau menyembelih, selain memang faktor utamanya adalah aspek keagamaannya ya, karena ini kan sebuah ibadah, karena ini diatur oleh Rasulullah SAW. Tetapi jangan sampai meremehkan aspek teknisnya. Kita kencengin doanya, tetapi pisaunya tumpul kan nggak boleh juga, karena Rasulullah sendiri mengajarkan pisaunya setajam mungkin begitu loh. Ya. Jadi ada dua aspek yang memang harus seimbang, Jalan bareng gitu Mas ya. jalan bareng gitu. Ya, Mas Usman sebagai seorang praktisi perbilahan, itu apa tips dari Mas Usman untuk memilih bilah itu yang seperti apa untuk penyembelihan Mas? Yang pertama, tentukan dulu budgetnya berapa sebelum membeli bilah, karena kalau tidak ditentukan budgetnya kita akan terlalu ngambang, karena range-nya sangat luas sekali, dari 50.000 sampai puluhan juta pun ada. Kita mau beri budget berapa untuk pisau sembelih, semisal 500.000. Kalau saya sarankan, kalau memang mau belajar sembelih, carilah pisau yang stainless, karena garam itu sangat korosif terhadap bilah, mudah banget bikin bilah berkarat. Nah, kalau stainless kita bisa lebih fokus kepada proses penyembelihannya daripada khawatir kepada bilah yang karatan begitu. Artinya pabrikan ya. Pabrikan dulu aja, karena ya, Untuk pemula pabrikan lah ya. pemula pabrikan lah, karena profesional pun juga memakai pabrikan, tidak ada masalah. Jangan sampai terburu nafsu incer pisau yang 5 juta, 6 juta dan seterusnya, tetapi kita bahkan belum menguasai tekniknya. Sebaiknya belajar dari basic dulu, pelan-pelan aja, nikmati prosesnya. Lalu kedua, pastikan pisau itu tajam. Jadi cara mengetesnya cukup mudah, disayatkan aja ke kertas HVS. Kalau memang HVS-nya bisa terpotong dengan lancar, ya berarti kita bisa asumsikan bahwa itu sudah cukup tajam untuk menyembelih. Nah, jangan overconfident juga, jangan terlalu percaya diri. Cari pisau yang pendek aja, jangan. Lebih baik pisau yang terlalu panjang daripada pisau yang terlalu pendek untuk menyembelih. Kalau belum menguasai teknik ya. Kalau belum menguasai tekniknya, kita kan konteksnya masih mau belajar ini ya. Lebih baik pisau terlalu panjang. Misal kalau untuk gaya dorong pisau sepanjang ini untuk belajaran sudah 30 cm lah untuk gaya dorong. Seiring waktu nanti kan juga ketemu gaya yang sesuai untuk kita, lalu ukuran pisau dan bentuk pisau yang ideal untuk kita, nanti kan lama-lama ketemu sendiri. Nikmati prosesnya ya. Nikmati prosesnya, karena ya nggak bisa dibakukan juga, karena setiap orang punya preferensinya masing-masing. Ada yang awalnya belajar gaya dorong, endingnya malah lebih nyaman di pisau pendek dan gaya tarik. Begitu pula sebaliknya. Jadi tidak bisa dibakukan juga. Lebih ke yang paling penting tuh kenyamanan kitanya, betul. Yang penting yang jadi fokus adalah
bagaimana kita bisa menyembelih dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Gitu. Dan yang pasti aspek kehalalan itu Aspek kehalalan yang utama itu ya. harus dipenuhi. Jadi jangan cuma fokus kepada pisaunya aja, tetapi aspek hukum agamanya juga harus diperhatikan. Ya, mungkin ada semacam apa ya, tips gitu Mas untuk masyarakat terkait dengan perbilahan selain yang secara teknis tadi sudah disampaikan. Kalau mau belajar menyembelih, pelajari dulu aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Jangan asal bawa pisau ke masjid atau ke RPH langsung motong. Karena ingat bahwa kita berurusan dengan benda tajam. Dan benda tajam itu juga berisiko melukai pemakainya sendiri apabila kita. Terima kasih Matur Nuwun udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa.